والله سبحان والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz? Alhamdulillah rezeki. Selamat malam pemirsa. Kalau biasanya tamu-tamu saya datang ke studio, kali ini saya yang datang secara khusus ke tempat tamu istimewa saya, yaitu di Masjid Az-Zikro. 1 jam lebih dekat, Ustadz Arifin Ilham. Ustadz, kita akan berbincang jauh soal Ustadz mulai dari kecil hingga saat ini Ustadz. Tadi kalau Ustadz, orang selalu ingat dengan Ustadz ini adalah Ustadz zikir Ustadz. Itu bisa ceritakan nggak Ustadz? Kenapa sedikit saja, kenapa Ustadz zikir berbeda dengan Ustadz-Ustadz lain? Zikir itu ingat Allah, lalu lisannya menyebut. Otomatis karena ingat Allah maka lisannya menyebut. Dan itu membangun kesadaran terutama diri, lalu mengajak keluarga, sahabat, semua yang dekat untuk ingat Allah, ingat akhirat. Karena tujuan dakwah itu kan membawa perubahan. Dengan ingat Allah, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat kematian makin dekat, insya Allah ada perubahan. Mungkin kita akan terus gali nih, sesungguhnya siapa sih saya cari terus. Siapa sesungguhnya Ustadz Muhammad Arifin Ilham ini? Mulai dari masa kecil hingga masa sekarang, Bapak Ibu semuanya di sini. Kira-kira apakah ini masuk dalam perjalanan hidup Ustadz? Apakah Ustadz masih mengingatnya? Apa itu? Perjalanan hidup Ustadz ini ada sesuatu yang kami perlihatkan di hadapan Ustadz kali ini. Apa ini Ustadz? Ternyata seekor ular Ustadz. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang Ustadz ingat dari? Ustadz tidak takut dengan ular. Ustadz tidak takut dengan ular. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita apa Ustadz dengan ular ini Ustadz? Suatu saat maghrib ke masjid, itu ramai sekali jamaah masjid takut, rupanya ada ular di depan masjid. Ustadz tangkap, bawa ke rumah, simpan di keranjang. Dan anehnya mimpi ular itu matok Ustadz. Selesai sholat duha, ada juga tamu, Tante Arifin, ya, kita ada acara dakwah, beliau menjemput bersama Sulaiman. Sulaiman itu mengambil ular yang ada di keranjang itu. Oh, yang Ustadz simpan itu. Nah, Ustadz terkejut. Sulaiman, itu ular yang berbisa, itu berbahaya buat kamu. Dia ketakutan juga. Nah, Ustadz bawa keranjang nih, tolong masukkan di sini, jangan lepas kepalanya dipegang. Mungkin karena dia takut, dia masukin dengan melempar. Jadi lepas pegangan, matok persis sini. Apa yang terjadi Ustadz setelah dipatok itu? Setengah jam kemudian koma, 21 hari. 21 hari? Ya. 21 hari itu Ustadz mengalami apa yang Ustadz ingat Ustadz? Ada yang menaik rezeki. Sebelum koma, Arifin ingat di kantong Arifin ada uang. Tolong, ini sudah jalan racun ular, terasa sekali. Sudah. Tolong segera infakkan untuk yatim piatu. Karena ya, ketika racun itu berjalan dalam tubuh. Oh iya. Karena Arifin tahu bahwa sedekah itu menolak bala. Kemudian yang kedua, orang tua. Minta maaf pada orang tua. Itu, okay. Masih sempat-sempat nelpon tuh. Minta maaf ya. Ya, kemudian tolong sampaikan Sulaiman pada sahabat-sahabat, mendoakan Arifin. Dan zikir tidak putus. Zikir tidak putus terus. Kemudian yang terakhir Arifin sempat menulis La ilaha illallah
Lalu Arifin berdoa, nah, ya Allah, kalau hamba masih bermanfaat untukmu, dakwah di negeri yang hamba cintai ini, hidupkan hamba. Hidupkan hamba ya Allah. Hamba ingin terus berdakwah ya Allah. Tapi kalau tidak, hakmu untuk mengambil hamba. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang kemudian. Nggak sadar lagi. Tidak sadar lagi. 21 hari koma Ustaz, bukan waktu yang sebentar. Saat itu dokter sudah mengatakan apa Ustaz? Saat itu optimis sekali hidup. Karena yakin dengan cita-citanya dari kecil. Pendakwah tadi itu. Ya. Arifin ingin menjadi guru. Dari kecil. Jadi kalau ditanya Ipin ingin jadi apa? Guru. Karena Abah membiasakan sholat berjamaah di masjid. Maghrib Isya. Untuk mendengar ceramah almarhum Kiai Haji Rafi Hamdi. Allah yarham. Waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Nah, sejak kecil itulah tertarik ingin jadi guru. Maka ketika prosesi racun itu jalan, langsung melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan sunnah. Apa itu? Infak, menolak bala. Tidak ada bala yang paling besar selain kematian. Bahkan memanjangkan umur. Kemudian minta maaf, silaturahim, memanjangkan umur. Kemudian doa, la yarul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak kodoknya Allah kecuali doa. Dan begitulah cara Allah menghormati hamba yang berdoa. Kemudian orang tua. Dan itu hari Kamis, orang tua lagi puasa sunnah. Doakan mah. Arifin dipanjangkan, disehatkan. Iya nak. Ridhoi Arifin mah. Kemudian Arifin berzikir. Jadi zikir itu energi menghidupkan. Karena itu perbedaan antara orang zikir dengan yang tidak, seperti orang hidup dengan yang mati. Dan zikir itu membawa hijrah, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahayanya Allah. Kan tidak pantas Arifin melihara ular itu kan tidak boleh. Walaupun sayang kayak apapun tidak boleh. Malah Nabi mengajarkan kalau ketemu ular, bunuh. Ini melihara. Itu message-nya, pesannya. Message terbesar. Tapi di balik itu hikmah yang Arifin dapatkan. Kenapa? Tidak ada ciptaan kejadian kecuali semuanya Allah putuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan Al-Hakim dan kebijakannya. Berarti segala hal pasti ada rahmatnya, pasti ada ilmunya Allah, pasti ada hikmahnya Allah. Ini suara tadinya nggak begini. Ada hubungannya suara itu tadi? Jelas Rizky. Dulu ini kawan-kawan ya, kawan kuliah Arifin ini, kawan-kawan pesantren, guru-guru Arifin. Ya, John, lantang suara Arifin. Ini baru pada tahu nih, mungkin pemirsa di Ya, rumah nih. tapi Suara suara Ustaz, gara-gara bisa ular itu tadi? ya, hikmah. Kata istri Arifin, seksi. Iya, istri sendiri ya. Iya. Allahu Akbar. Dulu Rizky, Arifin itu dakwah mengandalkan retorika. Oh. Karena, Pidato ya. karena suara gitu. Jadi wah. Muda tuh disebut Kiai Haji Jainin MZ muda. Itu banyak media yang menulis itu. Iya. Bahkan kalau beliau belum hadir, Arifin dulu partai tambahan. Kiai Haji Syukran Ma'mun, guru tercinta Arifin juga. Kemudian Kiai Haji Maranul Hidayat, guru tercinta. Iya. Baik Ustadz, masih banyak yang saya ingin tahu ketika masa koma itu Ustadz ya. Sampai akhirnya Ustadz sadarkan diri hingga sekarang saat ini menjadi Ustadz terkenal. Kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan kembali sesaat lagi.